Halo guys, balik lagi sama aku di sini dan seperti yang teman-teman lihat, kali ini setupnya kita lesehan aja karena aku bakalan ngomongin soal kebersihan udara. Di zaman sekarang ini, yang namanya polusi itu udah menjadi masalah bagi semua orang. Apalagi kalau di Jakarta, bisa dikatakan kualitas udara di Jakarta ini kurang bagus. Ditambah lagi di tahun ini kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19 yang seperti teman-teman tahu juga bahwa virus COVID-19 ini bisa tersebar melalui udara. Hal ini yang menyebabkan kualitas udara yang kita hirup ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, yang biasanya terlewatkan nih, bisa kita bilang kalau kita lihat di ruangan kita itu yang kita pikir udaranya bersih-bersih aja, bisa jadi udaranya itu kurang bersih atau sedikit kotor. Dan kalau kita hirup mungkin akan berdampak buruk bagi kesehatan kita, terutama untuk jangka panjang. Oleh karena itu, kali ini kita bakalan ngomongin soal air purifier yang mungkin teman-teman di rumah udah ada yang punya. Kali ini kita bakalan ngebahas soal Bardi Air Purifier. Yang fungsi utamanya tentunya adalah menjernihkan udara yang ada di ruangan kita sehingga udara yang kita hirup akan lebih bersih. So, penasaran gimana performa atau kualitas dari Bardi Air Purifier ini? Kita akan bahas selengkapnya tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah, kalau begitu kita langsung unboxing aja Bardi Air Purifier ini. Dan sebagai informasi, ini adalah produk terbaru dari Bardi. Aku sendiri secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bardi karena udah support terus YouTube channel kita. Dan kita langsung unboxing aja ya Bardi Air Purifier ini. Oke guys, jadi aku sambil berdiri ya untuk unboxingnya karena biar enak aja. Nah, kita buka kayak gini. Di sini kita langsung disambut sama beberapa item nih. Nah, di sini ada buku petunjuk dari air purifier ini. Ini buku petunjuknya. Kemudian yang ini cara untuk koneksi ke aplikasi Bardi Smart Home-nya. Kemudian kita juga mendapatkan ini adalah remote control ya untuk mengoperasikan Bardi air purifier-nya. Oke, kita taruh dulu di sebelah sini. Kita langsung buka. Ini lumayan berat juga loh guys. Oke, ini lumayan berat banget ya guys, karena sendirian di studio jadi oke, aduh, lumayan berat. Ini kardusnya kita singkirin dulu di sini dan ya kita langsung buka aja. Ini dari depan ya. Oke, taruhin dulu kardusnya, kemudian satu lagi, waduh, ya lumayan gede ya. Untuk Bardi air purifier-nya kita copot kresek-kreseknya, sip, oke. Nah, lumayan melelahkan guys. Jadi ini adalah Bardi Air Purifier, seperti teman-teman lihat bentuknya tuh kayak gini, lumayan besar ya untuk ukurannya. Nah, di sini aku bakal ngejelasin mulai dari satu persatu, dari kontrol panel dan lain sebagainya, kemudian dari filter juga. Nanti aku bakal ngejelasin gimana cara koneksi Bardi Air Purifier ini ke aplikasi Bardi Smart Home dan cara kerjanya dari Bardi Air Purifier ini kayak gimana. Kemudian untuk perawatan Bardi Air Purifier-nya ini kayak gimana juga, nanti bakalan aku jelasin juga, dan cara untuk menggunakannya seperti apa. So, jangan skip video ini, tonton sampai habis ya guys. Kita mulai dari bagian depan dari Bardi Air Purifier ini. Di bagian depan terdapat kontrol panel yang semuanya ini panelnya touchscreen, dan terdapat beberapa tombol mulai dari tombol power yang fungsinya adalah untuk menyalakan atau mematikan Bardi Air Purifier ini. Kemudian diikuti dengan tombol child lock yang berfungsi untuk mencegah anak-anak untuk mengoperasikan dari Bardi Smart Air Purifier ini. Selanjutnya ada tombol ionizer yang berfungsi untuk menyalakan mesin ionisasi. Lanjut ada tombol timer yang berfungsi untuk mengatur waktu kerja dari Bardi Air Purifier ini. Tombol sleep untuk menjalankan Bardi Air Purifier dalam mode sleep, kemudian tombol speed untuk mengatur kecepatan dari kipas. Tombol auto yang berfungsi untuk menyalakan Bardi Air Purifier ini tergantung pada tingkat polusi udara di ruangan. Volume udaranya juga menyesuaikan. Kemudian terdapat tombol UV Sterilize yang berfungsi untuk mengaktifkan sterilisasi dari sinar UV.
Dan di bagian tengah terdapat beberapa informasi terkait dengan panel-panel yang aktif, serta ada tingkat polusi udara dalam partikulat PM 2,5, diikuti dengan ambient light-nya juga. Jadi kalau misalnya polusi di ruangan kita ini tinggi, warna ambient light-nya ini akan menjadi warna merah. Sebaliknya, jika udara di ruangan minim polusi, maka akan berwarna hijau. Kemudian lanjut di bagian depan, di sini ada panel depan yang berfungsi untuk aliran udara masuk dari Bardi Air Purifier ini. Nanti aliran udara ini akan masuk melalui filter yang ada di dalamnya dan kemudian akan keluar lewat bagian belakang dari alat ini. Di bagian belakang juga terdapat holder atau pegangan yang fungsinya untuk memindahkan Bardi Air Purifier ini ketika ingin ditempatkan di suatu tempat. Ngomongin soal filter yang digunakan di Bardi Air Purifier ini, terdapat 3 filter mekanis utama yang digunakan, yaitu pra-filter aluminium. Ini adalah fungsinya membersihkan debu granul besar, bulu, serbuk sari, senyawa mengambang, dan polutan lainnya. Ini juga bisa dicuci dan dipakai kembali. Kemudian yang kedua ada filter katalis dingin. Fungsinya adalah untuk mengatasi formaldehida, amonia, benzen, TVOC, hidrogen sulfida, dan gas berbahaya lainnya yang dirilis oleh kayu lapis, mebel, wallpaper, karpet, gorden, dan spray. Selanjutnya ada filter antibakteri yang digabungkan dengan filter HEPA dengan efisiensi tinggi. Filter ini akan mengeliminasi debu, bakteri, jamur, virus, alergen, serta partikel kecil dan mungil lainnya yang tidak akan mampu masuk melalui filter HEPA. Di samping 3 filter mekanik utamanya, terdapat juga lampu sterilisasi UV yang berfungsi untuk membunuh bakteri dengan sinar UV. Lampu UV ini juga bisa digunakan untuk menjernihkan udara dan mampu menghilangkan bau tak sedap akibat asap atau jamur. Terakhir ada pelepasan anion, yaitu adalah mesin ionisasi yang berfungsi untuk melepaskan anion dalam jumlah besar dan membuat oksigen bermuatan negatif, sehingga mampu mengumpulkan partikel bermuatan positif seperti debu yang mengambang, bakteri, virus, dan asap. Dan dari beberapa filter yang udah aku sebutin tadi, tentunya Bardi Air Purifier ini udah kompleks banget dan udah lengkap banget untuk sistem filtrasi untuk menjernihkan udara di ruangan. Sekarang kita ngomongin bagaimana cara masang filternya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah untuk mengeluarkan filter yang ada di mesinnya. Jadi kalian buka tutup panel yang ada di depan itu, kemudian kalian keluarkan 3 filter mekanik utamanya, kemudian kalian lepas untuk plastik pembungkusnya, dan pasang kembali ketiga filter tersebut dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah pasang filter ketiga, yaitu filter senyawa antibakteri plus HEPA. Kemudian pastikan juga sisi tapnya menghadap ke kita atau keluar. Kemudian pasang filter nomor 2, yaitu filter senyawa penghilang karbon aktif dan formaldehida, dan pastikan juga sisi tap menghadap ke kita. Terakhir pasang filter pertama atau pra-filter, dan harap pastikan sisi pegangan atau holdernya ini menghadap keluar atau ke kita. Kemudian setelah semua filternya terpasang, kita tinggal tutup lagi untuk panel depannya. Sekarang kita coba nyalakan Bardi Air Purifier ini dan melihat bagaimana cara kerjanya. Kita nyalakan tombol power, kemudian kita coba untuk koneksikan Bardi Air Purifier ini ke aplikasi Bardi Smart Home. Caranya cukup mudah, kalian tinggal reset. Cara resetnya juga cukup gampang. Kalian tinggal tekan tombol ionizer selama 5 detik hingga icon Wi-Fi yang ada di kontrol panel ini berkedip. Setelah itu kita tinggal membuka aplikasi Bardi Smart Home. Kemudian kita add device, kita tambahkan Smart Air Purifier. Kemudian kita masukkan username sama password WiFi kita, seperti kita menyambungkan produk-produk Bardi lainnya. Kemudian kita tinggal tunggu aja smartphone dan Bardi Air Purifier untuk mensinkronisasi satu sama lain. Setelah selesai tersambung, maka kita dapat mengakses beberapa informasi yang ada di Bardi Air Purifier ini melalui smartphone kita. Ada tombol function juga, kita bisa mengatur juga kecepatan kipas. Kemudian kita bisa mengatur timernya juga atau menschedulekan dari Bardi Air Purifier ini. Indikator polusi udara juga bisa kalian lihat di Bardi Smart Home-nya. Nah, bagi teman-teman yang nggak mau repot untuk mencet-mencet tombol panel yang ada di Bardi Air Purifier ini, teman-teman juga bisa langsung menggunakan remote control yang udah disediakan dari Bardi Air Purifier ini. Jadi kalian bisa mengoperasikan Bardi Smart Air Purifier ini dari jarak jauh tanpa harus mencet-mencet tombol yang ada di kontrol panelnya. Jadi lebih simple dan lebih enak tentunya. Yang namanya air purifier tentunya butuh pemeliharaan juga, karena kita harus memelihara filter-filter yang ada di dalamnya secara berkala. Nah, untuk pemeliharaannya, untuk pra-filter kalian bisa lakukan setiap 15 hari. Kalian bisa gunakan penyedot debu untuk membersihkan debu di permukaan, kemudian cuci dengan air dan bisa dibilas sampai bersih dan jangan sampai ada air yang tersisa. Kemudian untuk filter karbon aktif seluler itu setiap 2 bulan sekali, untuk filter antibakteri dan HEPA-nya itu juga setiap 2 bulan sekali. Disarankan juga untuk mengganti filter nomor 1 itu setiap 2 tahun dan mengganti filter nomor 2 dan nomor 3 itu setiap 6 bulan sekali. Setelah menggunakan alat ini dalam kurun waktu 1 mingguan, memang kerasa perbedaan antara sebelum dan sesudah menggunakan Bardi Air Purifier. Udara di dalam ruangan menjadi lebih sejuk dan tentunya yang biasanya aku kalau berada di dalam ruangan studio ini lama-lama bisa bersin atau terkena flu, sekarang semenjak make Bardi Air Purifier ini itu nggak pernah terjadi lagi.
Untuk harganya sendiri, Bardi Air Purifier ini dibanderol dengan harga 3 jutaan dan kamu bisa mendapatkannya dengan klik link yang ada di bawah video ini. Dan mungkin itu tadi adalah review dari Bardi Smart Air Purifier. Overall untuk performanya, Bardi Air Purifier ini kualitasnya benar-benar bagus sesuai dengan pengalaman aku. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya yang lagi nyari sebuah air purifier untuk ditempatkan di ruangan teman-teman. Jangan lupa buat like di video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, saya Galang pamit, dan have a nice day.